siapapun pasti menyampaikan ini, bahwasanya kita harus menjaga protokol kesehatan kita. Yang pertama apa? Itu sangat penting ya, jangan dilupakan karena kita ini masih pandemi COVID-19. Jadi harus kita jaga kesehatan kita. Itu yang paling penting. Mau kemanapun, mau di rumah walaupun nggak usah pakai masker. Cuman kalau harus keluar rumah ataupun di rumah tapi banyak orang, gunakan juga ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Sini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kepada Panjang kita Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di ruangan kelas kami dengan sehat-sehat. Dan telah sesuai kami memulai pelajaran kami. Bukalah pintu pikiran kami supaya kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Ya Tuhan, berikanlah orang tua dan guru kami rezeki, pajak umur serta kesehatan selama mereka sabar dan tahu mendidik kami yang baik. Ya Tuhan, di samping ini kami yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya. Baiklah, kita lanjutkan ini kita ya. Ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Sini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kepada Panjang Federasi Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di ruangan kelas kami dengan sehat-sehat. Dan telah sesuai kami memulai pelajaran kami. Bukalah pintu pikiran kami supaya kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Ya Tuhan, berikanlah orang tua dan guru kami rezeki, pada umur serta kesehatan selama mereka sabar dan dalam mendidik kami yang baik. Dan Tuhan, di samping ini kami yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Kemudian sebelum itu Ibu pengen kita menyanyi satu lagu. Boleh? Boleh. Oke, kita lagu apar-apar pisang bisa? Bisa. Oke, ayo sama-sama ya. Kita menyanyi lagu apar-apar pisang. Ya. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak gigi di burung bari-bari, masak gigi di burung bari-bari, mangga lepak, mangga leko, patah kayu bengko, bengko dimakan api, apinya cangcurukan, bengko dimakan api, apinya cangcurukan. Nang mana batis kutu dikit-dikit dawang, nang mana batis kutu dikit-dikit dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak gigi di burung bari-bari, masak gigi di burung bari-bari, mangga lepak, mangga leko, patah kayu bengko, bengko dimakan api, apinya cangcurukan, bengko dimakan api, apinya cangcurukan. Oke, terima kasih ya. Ibu semangat kali kalian ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai lagi pembelajaran kita, masih ingat materi yang minggu lalu? Kita masih tari kan? Kemarin itu minggu lalu kita membahas tentang unsur Tari. tari yang itu unsur utama, ya kan? Ya, Bu. Yaitu ruang udara. Oke. Karena kemarin kita udah masuk ke unsur utama, sekarang kita masuk ke unsur pendukung tari ya. Cuman itu tadi ya. Sebelum kita masuk pembelajaran ini, Ibu mau kita mengadakan pretest dulu ya. Pretest itu Ibu kasih soal sama kalian, kita kerjakan waktu 5 menit supaya kalian sebelum kita
apa yang mau disajikan ya. Oke, dikerjakan ya. Dikerjakan. Ke belakang terus ya. Kasihkan. Oke, dikerjakan waktu 5 menit ya. Pretestnya. Silakan. Mau mengerjakan ya? Yuk. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan kumpulkan. Satu orang aja yang mengumpulkan. Gunanya pretest ini agar kalian ini ya tahu materi itu selanjutnya. Jadi soal-soal yang ada di pretest tadi itu akan kita bahas di kegiatan ini ya. Baiklah, kita mulai ya. Di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian kita lakukan, yaitu memahami gerak tari berdasarkan ruang waktu dan tenaga sesuai iringan. Sebelumnya kan kita hanya memahami gerak tari berdasarkan ruang waktu dan tenaga saja. Sekarang ada sesuai iringan, itu KD 3.2. Kemudian di kompetensi dasar, ini ada indikator yang harus kalian capai, yaitu menganalisis unsur pendukung tari tradisional. Yang kedua adalah menganalisis unsur iringan tari tradisional tortor. Kenapa itu memilih tortor di sini? Karena memang kita di sini mayoritas suku Batak Toba dan tari tradisional kita di sini adalah tari tortor ya. Jadi ini yang harus kita pelajari ya, indikator kita. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah sama yang menganalisis unsur pendukung dalam tari tradisional dan menganalisis unsur iringan tari pada tari tortor khususnya ya. Oke. Kita masuk di nampak gambarnya? Nampak, Bu. Oke. Setelah kalian melihat gambar di sini, yang mau ibu tanyakan adalah, pernah kalian melihat tari ini? Pernah. Oke. Apa tari yang di sebelah sana? Tari cawan. Tari ini? Tari piring. Piring. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Kalau ini mungkin ada yang sudah menarikannya ya, ada yang sudah menarikannya. Kalau ini, ibu rasa kita belum ya, hanya masih melihat di TV atau di YouTube ya. Jadi ini tari yang berasal dari daerah kita. Ini berasal dari Sumatera Barat ya. Jadi ini tari piring. Semuanya ini ada berhubungan dengan tari kita nanti. Jadi dengan adanya gambar ini kalian sudah tahu, oh ini ada tari. Ada megang apa sih? Ada megang di atasnya itu, ada yang megang kiri juga. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Itulah yang kita masuk ke pembelajaran kita. Oke, pembelajaran kita yaitu di sini ada unsur pendukung dalam tari. Di sini mau jelaskan juga ya sama kalian. Unsur pendukung tari itu ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama adalah iringan tari. Sampai iringan tari? Nampak, Bu. Oke, iringan tari itu adalah yang paling sering kita dengar
musik ya, musik dalam tarian itu. Ada musik internal dan ada musik eksternal. Jadi musik iringan tari itu adalah termasuk dari unsur pendukung. Kemudian yang kedua adalah hias dan busana. Hias dan busana itu penting. Penting kenapa? Walaupun dia bukan unsur utama, tapi itu merupakan hal yang penting karena kalau tidak ada hias dan busana kurang sempurna karya tersebut, ya kan? Pasti kita kalau menari bermake up kan? Iya, kita menari busana juga. Siapa yang pernah menari Natal? Acara Natal pernah menari siapa? Oke, menari. Kalian pasti make up kan? Iya. Pakai busana yang bagus kan? Iya. Itu merupakan unsur pendukung dalam tari. Oke. Kemudian properti. Apa itu properti? Properti itu ya alat atau apa yang digunakan dalam tari. Contohnya misalnya yang tadi gambar sebelumnya itu kan ada memegang piring dan cawan atau mangkok ya kan. Itu adalah salah satu properti. Contohnya ada juga kipas, ada selendang, ada apa lagi? Banyak kan, ada tongkat, ada sapu, banyak. Semua itu adalah unsur pendukung tari dalam tari. Kemudian ada pentas apa? Tempat pentas atau misalnya kita waktu pas menari Natal itu kan di gereja kan? Apakah ada pentasnya? Ada di depan itu kan? Kita buat pentas, kita hias, kita dekorasi, itu adalah kata pentas. Kalau tidak apa? Di kelas ini aja kan nggak apa-apa, nggak pentas. Tetapi kalau dengan adanya ini lebih sempurna. Kemudian tata cahaya dan suara pasti menggunakan kan? Kenapa? Karena kalian menggunakan cahaya. Kalau kemarin kita di gereja, acaranya kan malam, ya kan? Acara malam itu biasanya kita menggunakan cahaya, walaupun bukan lampu sorot, tapi lampu atau cahaya dari atas itu sudah merupakan cahaya yang dari suara. Kemudian yang terakhir adalah tema. Ini juga hal yang penting, tetapi tidak apa-apa. Kenapa ibu bilang seperti itu? Kalau misalnya kita pernah 17 Agustus nari di danau camat, ya kan? Apakah ada tema tari kalian? Nggak ada kan? Ya kita nari-nari aja, nari cantik. Misalnya mau nari salam dua jari, apa goyang dua jari, apapun, atau mau nari India, mau nari dari tradisional, itu terserah. Tidak ada tema, enggak. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kalian itu ada temanya. Kenapa? Ada cerita dari tarian tersebut. Misalnya kita berangkat dari misalnya tentang pertanian, dari segi menanam, memanen, memupuk dan sebagainya, itu diceritakan. Itu ada tema, tapi tidak apa-apa. Oke, ini semua adalah unsur pendukung tari dalam tari. Selanjutnya di sini ada penjelasannya yang seperti yang Ibu kasih juga di materi ajar kita kan sudah ada kan materi yang harus kalian baca-baca dan di rumah juga sudah kalian baca ya. Kemudian oke, Ibu sajikan satu video sama kalian ya. Satu video yang harus kalian amati atau cari informasi tentang unsur pendukung dalam tari tersebut ya.
kalian kan sudah menonton video tadi ya. Di sini beberapa waktu kalian berdiskusi apa informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut. Tentang unsur pendukung tari yang kalian ketahui. Oke, kalian diskusikan dengan kelompok, ibu kasih waktunya 5 menit. Kalian cari apa saja dan nanti ibu minta kalian mempresentasikan masing-masing. Dan ada juga yang bertanya ya kalau kelompok lain tampil. Bisa? Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Kalian lihat ya, pokoknya mana yang unsur pendukungnya. Apa informasi yang bisa kalian dapatkan? Masalah apa yang kalian dapatkan? Oke, silakan. Oke, pertama sekali ibu mau yang mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1. Siapa? Oke, di sini. Maju lagi. Setelah mengamati video yang disajikan tadi, kami dari kelompok 1 menemukan informasi terkait unsur pendukung dalam tarian. 1. Busana tari yaitu batak toga. 2. Tarian. 3. Properti akar polisi yang digunakan oleh seluruh penari. Dari pengamatan tersebut, kami menyimpulkan bahwa unsur pendukung dalam tarian juga sangat penting dalam tari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok 1. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, silakan. Apakah hanya ada 3 unsur yang kalian temukan? Sebenarnya ada banyak unsur, tetapi kami hanya menemukan pendukung dalam tarian tersebut. Menurut kelompok kami terdapat satu unsur yang mendasar, yaitu ringan tali. Oh, maaf, kami lupa memasukkan unsur tersebut. Kami akan memperbaikinya minggu ke depannya. Oke, itu menurut kelompok 1. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan dan masukan dari kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan Bro. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari video tadi yang kami amati. Informasi yang kami dapatkan adalah 1. Masalah yang kami temukan adalah adanya unsur utama dan unsur pendukung dalam tarian tersebut. Unsur pendukung yang paling terlihat oleh kami adalah 1. Properti, 2. Busana, 3. Tarian, 4. Iringan tari. Dan ini semua merupakan unsur pendukung yang kami temukan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Siapa yang mau menanggapi? Menurut kami kelompok kalian sudah baik, tetapi harus lebih spesial lagi. Terima kasih atas sarannya, kami akan perbaiki ke depannya. Oke, ya memang harus lebih percaya diri ya untuk menyampaikan sesuatu. Kirun, Ibu rasa itu sudah cukup bagus ya dari kelompok 1, kelompok 2 tanggapannya yang dipresentasikan, pertanyaannya juga bagus. Karena kelompok 1 tadi lupa ya memasukkan iringan tari itu kan yang paling penting juga kan? Iya, itu lupa kalian masukkan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke, selanjutnya, setelah kalian menampilkan presentasi kalian, selanjutnya kita memasuki ini ya. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan atau tugas ya, aktivitas itu tadi dibukasikan aktivitas kalian kan? Sudah, Bu. Ada 2 aktivitas kalian kerjakan ya. Tadi kan udah diskusi tentang video, sekarang kalian mengerjakan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Sama juga harus kalian presentasikan. Oke? Bisa? 5 menit bisa? Silakan kerjakan. Oke, sudah selesai? Baiklah, hasil aktivitasnya boleh dipresentasikan, berdiri saja di kelompoknya ya. Kelompok 1 pertama, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian pertama, 1 kata rias, 2 bukti dari, 3 busana dari. Deskripsi unsur tersebut: 1. Mekat yang digunakan penari, 2. Alat yang digunakan dalam tari, 3. Pakaian yang digunakan dalam tari. Aktivitas kedua, aspek pengamatan: 1. Nama tari persembahan,
asal tarian Riau, jenis tarian tari tradisional Melayu. Unsur pendukung tari 1. Busana, 2. Tata rias, 3. Properti atas sepak. Yang kedua, aspek pengamatan. Nama tari, tari piring, asal tarian Sumatera Barat, jenis tarian tari tradisional. Unsur pendukung tari, properti atas piring, tata rias, busana. Oke. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok 1. Itu merupakan hasil diskusi mereka tentang aktivitas 1 dan aktivitas 2. Adakah kelompok 2 yang mau bertanya? Saya Oke, silakan. di gambar pertama pada aktivitas terdapat satu properti. Mengapa demikian? Apakah tidak semua penari memegang properti tersebut? Oke. Menurut kelompok kami, pada tarian pertama memang ada satu properti, dan pada tarian tersebut memang hanya satu orang yang memegang tari dan tidak boleh semuanya memegang properti. Oke, jadi ibu jelaskan sedikit ya. Di situ kan pertanyaan Dela tadi kan ada satu propertinya kan, kenapa nggak semua megang properti? Mungkin tahu ibu ya jawabannya karena memang properti rata-rata tadi itu kan misalnya megang cawan, semua megang cawan. Tapi kenapa di sepak itu hanya satu orang kan? Karena memang dari itu tari tradisional ya, memang hanya satu orang yang memegang propertinya. Oke, semoga ada satu ketentuan. Kemudian ada lagi, ada ya. Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan Bu? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian atau nama, 1. Tata rias, deskripsi unsur tersebut, 1. Make up yang digunakan penari, 2. Properti tari, deskripsi unsur tersebut, alat yang digunakan dalam tari. Bagian atau nama, 3. Busana tari, deskripsi unsur tersebut, pakaian yang digunakan dalam tari. Aktivitas kedua, nomor 1. Aspek pengamatan, nama tari, persembahan, asal tarian Riau, jenis tarian tari tradisional Melayu. Unsur pendukung tari, 1. Busana, 2. Tata rias, 3. Properti. 2. Nama tari, piring, asal tarian Sumatera Barat, jenis tarian tari tradisional. Unsur pendukung tari, properti, tata rias, busana. Oke, terima kasih. Itu dari kelompok 2. Kelompok 1 ada yang bertanya, mau dari sana? Silakan. Apakah menurut kelompok 2 setiap tarian yang diciptakan harus menggunakan tema? Oke, silakan jawab. Siapa yang bisa jawab? Menurut kami setiap tarian langkah lebih baik terdapat tema dalam tari tersebut. Tetapi jika tidak ada pun tidak masalah karena itu adalah unsur pendukung dalam tari tersebut. Oke, jadi pertanyaan si Gaby tadi, boleh nggak tari itu? Seperti yang gue jelaskan tadi ya, tari itu boleh ada temanya dan enggak. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau ada temanya. Jadi kalau kita ceritanya, oh ini cerita dari ini. Nah, kalau enggak kan kita rasanya, ya udah nari-nari indah aja, nari cantik, ya kan? Kalau kita pun misalnya kita nggak ada temanya, nggak ada apa-apanya, itu juga. Jadi harus kita hubungkan dengan temanya. Oke? Ibu rasa siapa lagi dari kelompok 2 yang mau? Ada lagi ya? Selesai ya? Oke, tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke, ibu rasa memberikan data PDSITA. Di sini kita kalian sudah mengerjakan aktivitas ya. Jadi di situ ibu harapkan kalian itu udah paham ya, udah paham masalah unsur pendukung dalam tarian karena ini sangat penting juga ya, walaupun itu pendukung tapi tidak ada itu tidak sempurna ya kan, jadi harus kalian kuasai. Kemudian di sini ibu harapkan kalian bisa mengerjakan proses ya, proses tadi kan berproses kita kan kita mengerjakan proses. Tapi sebelum kita mengerjakan proses, ibu mau kalian ada nggak yang mau bertanya?
bernyanyi itu merupakan musik bendana. Jadi bernyanyi itu termasuk ke dalam iringan tari. Misalnya kalau kita kan ada di suku Batak atau Martumba kan. Misalnya kita menari tapi menyanyi, ya kan, musiknya itu bukan dari alat musik tetapi dari suara kita. Misalnya sengko sengko, misalnya pakai gerakan sengko 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 sengko, kan seperti itu kan, tapi menggunakan lagu dan menggunakan tari. Itu unsurnya itu adalah berdukung dengan menggunakan lagu atau menyanyi. Jadi itu termasuk juga ya musik internal. Oke, paham? Oke. Selanjutnya, oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Kemudian dari hasil semua pembelajaran kita ini, ibu mau satu orang lah bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia? Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Untuk pendukung dalam tari terdapat 6, yaitu 1. Iringan tari, 2. Tata rias dan tata busana, 3. Properti, 4. Tata cahaya dan suara, 5. Tata pentas, 6. Tengah. Semuanya tidak wajib ada dalam tari, tetapi kalau tidak ada, maka tarian kurang sempurna. Terima kasih. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Sylvia. Itu udah semua yang ibu sampaikan tadi ya. Bagus ya kesimpulan dari Sylvia. Karena apa? Memang yang kita bahas hari ini adalah unsur pendukung dalam tari. Jadi yang 6 itu harus kalian kuasai unsur pendukungnya ya. Jangan lagi, aduh apa ya, lupa ya, kayaknya ada 5 lah, ada 4 lah. Ya, ingat aja ada 6 ya. Ada 6 gitu kan. Itulah yang harus kalian ingat dan harus kalian kuasai. Oke, terima kasih ya. Luar biasa ya untuk kalian semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu kasih post test kalian ya. Post test, silakan kerjakan dalam waktu 5 menit setelah dari yang kita pelajari ya. Nah, jangan contek-contek ya, kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan 5 menit ya. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, masing-masing di kelompoknya silakan kumpulkan ya. Oke, nanti ibu periksa ya. Ada nggak perubahan di antara post-test dengan pretestnya ya. Jangan lebih baik pretest daripada post-testnya. Lebih bagus belum belajar daripada setelah belajar. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Yuk. Oke, kita nyanyi ibu pilih tanah air itu tahu? Tahu. Tahu.
kita kan memang orang Toba di sini kan, orang Toba. Jadi kita harus menjaga kebudayaan kita, khususnya seni musik, seni tari yang ada di daerah kita ya. Oke, sebelum itu siapa yang bisa berdoa dulu? Menikahkan kita. Mari kita berdoa dulu kepada kita masing-masing. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan kepada penyembahan yang kami bisa berkumpul di ruangan kelas kami ini dengan jalan sehat. Dan Tuhan sempurna yang mampu untuk membayar masing-masing. Berkatilah kami menjalankan Tuhan secara sehat sampai ke rumah masing-masing. Dan Tuhan berilah orang tua dan guru kami dari rezeki, banyak umur, kesehatan, supaya mereka sabar dan tahu mendidik kami dengan baik. Di samping ini kami akan terus hapus segala kesalahan Tuhan. Tujuan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu. Kita akhiri dengan selamat pagi semuanya. Selamat